Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada animasi kali ini kita akan belajar suhu dan perubahannya, dimana kita tahu bahwa di setiap tempat atau lokasi itu suhunya selalu berbeda-beda. Kita lanjut di komposisi dasar. Untuk komposisi dasarnya sendiri itu diantaranya menganalisis konsep suhu, pemulaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia ataupun hewan, melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda beserta perpindahan kalor. Nah, kita lanjut untuk tujuan pembelajarannya, di mana untuk tujuan pembelajarannya itu menjelaskan definisi suhu dan perubahannya, serta mengetahui suhu di tempat yang berbeda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu seperti pepatah mengatakan, tak dikenal maka tak disayang. Oke, saya dari Pendidikan Fisika semester akhir, nama Yusuf Ganjal, NPM 2017-425-00029. Halo teman-teman, sekarang saat ini saya berada di daerah pegunungan. Saya ingin mengukur suhu di daerah pegunungan ini. Nah, untuk alat yang saya akan gunakan itu adalah termometer. Untuk saat ini, rata-rata suhu di pegunungan itu berkisar antara 12 sampai 20 derajat Celcius. Ini untuk siang hari, dan untuk malam harinya itu di kisaran 6 sampai 10 derajat Celcius. Nah, suhu ini akan berubah-ubah setiap waktunya tergantung situasi atau kondisi cuaca. Contohnya itu pada saat hujan dan tidak hujan, dimana kalau saat hujan itu cuacanya lebih dingin. Ini untuk daerah pegunungan. Dan sekarang saya berada di pinggiran pantai, tepat di belakang saya ada pantai. Di sini saya akan mau mengukur suhu di pantai, dan suhu rata-rata berkisar antara 25,5 derajat Celcius. Suhu ini akan berubah setiap waktunya, tergantung cuaca atau kondisi yang terjadi. Suhu akan terasa lebih panas pada pukul 12 siang. Tapi kembali tadi tergantung cuaca atau kondisi pada jam itu. Dan kalau memang pada pukul 12 sampai 2 siang itu tidak hujan atau mendung, pada jam tersebutlah cuaca akan terasa lebih panas. Oke, sekarang kita masuk skala suhu. Skala yang pertama itu skala Celcius. Pertama kali diusulkan oleh para ahli astronomi Andreas Celsius pada tahun 1742. Skala Celcius merupakan skala suhu yang menggunakan dua titik referensi, yaitu titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosfer standar. Pada definisi resmi Celsius, 0,01 derajat Celcius dinyatakan berada pada titik triple point air, dan 1 derajat adalah 1/273,16 dari selisih suhu antara triple point air dan 0 absolut. Definisi ini memastikan bahwa 1 derajat Celcius mempresentasikan perbedaan suhu yang sama dengan 1 Kelvin. Skala Celsius paling sering digunakan terutama dalam perakiraan cuaca di saluran TV Eropa. Oke, lanjut di konversi. Oke, lanjut ke skala yang kedua, itu skala Fahrenheit. Salah satu skala selain Celsius, Kelvin maupun Reaumur. Nah, nama Fahrenheit diambil dari ilmuwan Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit. Skala ini dikembangkan pada tahun 1724. Dalam skala ini titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya itu berada pada 212 derajat Fahrenheit. Negatif 40 derajat Fahrenheit sama dengan negatif 40 derajat Celcius. Skala Fahrenheit banyak digunakan di Amerika bagian selatan. Oke, kita lanjut di konversi suhu Fahrenheit. Lanjut di skala Kelvin, adalah skala suhu di mana 0 absolut didefinisikan sebagai 0 K. 0 Kelvin adalah 0 absolut. Ini ketika gerakan molekuler berhenti dalam termodinamika, dan 1 Kelvin adalah pecahan 1/273,16 dari suhu termodinamika triple point air 0,01 derajat Celcius. Lanjut di konversi suhu Kelvin. Untuk skala yang terakhir itu skala Reaumur.
Skala Reaumur pertama kali diusulkan oleh René Antoine de Reaumur pada tahun 1731. Skala Reaumur merupakan suatu skala suhu di mana titik beku air berada pada 0 derajat Celcius dan titik didih air pada derajat 80 derajat. Sehingga 1 derajat Reaumur setara dengan 1,25 derajat Kelvin maupun Celcius. Nah, ini konversi suhu Reaumur. Salah satu faktor perubahan suhu adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah sebuah tenaga yang menggerakkan massa partikel udara menekan arah gravitasi bumi. Tekanan udara akan berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat, sehingga semakin tinggi tempat dari permukaan laut, maka semakin rendah tekanan udaranya. Kondisi ini yang disebabkan karena semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin berkurang udara yang menekannya. Tekanan udara di puncak gunung berbeda dengan tekanan udara di daerah pantai. Hal ini disebabkan di puncak gunung jumlah partikel udaranya semakin kecil, yang mengakibatkan gaya gravitasinya kecil, sehingga tekanan pada udara pun akan semakin kecil. Berbagai contoh pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut contoh pengaruh suhu. Yang pertama itu pemasangan kaca jendela. Yang kedua itu ban sepeda motor atau balon. Terus yang ketiga itu kawat atau kabel listrik. Yang keempat itu pemulaian yang terjadi pada gelas kaca. Terus yang kelima pemulaian pada tutup botol minuman. Yang keenam pemulaian pada sambungan rel kereta api. Dan yang terakhir itu pada termometer. Second, I know you feel the beat.